Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar masih pada sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu masa penjajahan oleh bangsa Barat. Kemarin kita telah belajar ya pendudukan di Nusantara oleh Inggris selama 5 tahun. Selanjutnya kita akan pindah ke bangsa yang lain. Fokus kita akan mempelajari tentang penjajahan Belanda di Nusantara dan di Hindia Belanda. Ya, sama seperti yang lalu, saya akan mulai cerita sedikit ya, bagaimana Belanda tiba di Nusantara ya, bahkan sampai kurang lebih 3,5 abad berkuasa di Indonesia. Jadi pada awalnya sama seperti Portugis maupun Inggris, Belanda datang untuk berdagang ya. Karena pada saat itu ya gejolak politik di Eropa karena jatuhnya kota Konstantinopel oleh umat muslim mengakibatkan beberapa negara ya, beberapa bangsa di barat memilih mencari barang dagang ya, karena pada saat itu tiba-tiba harga pada naik ya, sehingga banyak eksplorasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, salah satunya adalah Cornelis de Houtman yang datang ke Banten untuk berdagang. Namun karena sikapnya yang arogan, penduduk Banten akhirnya mengusir Cornelis de Houtman untuk keluar dari Banten. Ya, 2 tahun kemudian dan 1 abad lebih, ya armada Belanda lainnya datang ke Banten. Ya, nah kali ini Belanda mampu menarik simpati dari warga dan rakyat Banten pada saat itu sehingga diterima dengan baik. Nah, kurang lebih 4 tahun kemudian, karena perdagangan yang sangat baik di tangan mereka, mereka membentuk VOC ya. Nah, VOC ini adalah kongsi dagang yang ada di Hindia Tenggara pada tahun 1602. Nah, selanjutnya dari 1602 sampai kurang lebih 1799 ya, di akhir tahun, karena banyak hal-hal di dalam VOC sendiri seperti banyak yang korupsi, akhirnya VOC dibubarkan ya, sehingga Indonesia ya, beberapa daerah di Indonesia diambil alih bukan oleh VOC lagi tapi oleh pemerintah Belanda. Ya, akhirnya pada tanggal 1 Januari 1800 Nusantara disebut sebagai Hindia Belanda. Hindia Belanda ini dapat diartikan ya India kepemilikan Belanda ya, atau India milik Belanda. Nah, selanjutnya dari tahun 1800 sampai 1830 muncul pergerakan-pergerakan yang merubah sistem politik Belanda pada saat itu. Nah, muncullah beberapa sistem-sistem politik ya, berdasarkan tahunnya dari 1830 sampai 1870 ya. Di sini terkenal adanya sistem tanam paksa atau kultur stelsel ya oleh
Van den Bosch. Ya, di sini mungkin kalian sudah pernah dengar juga kerja paksa dan Rodi, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari tahun 1870 sampai 1900 ada sistem kolonial liberal. Nah, dari 1900 sampai 1922 muncullah sistem politik kolonial etis. Ya, sistem politik kolonial etis ini memungkinkan ya warga Indonesia, warga Hindia Belanda, pribumi ya untuk berbuat lebih. Ya, meskipun dalam tujuan untuk memajukan kepentingan kolonial Belanda pada saat itu, bukan untuk meraih kemerdekaan. Ya, dari sini muncul beberapa ya kejadian-kejadian penting seperti nanti adanya dibentuknya Budi Utomo, Sumpah Pemuda. Ya. Nah, ini ada di era sistem politik kolonial etis. Selanjutnya tahun 1939 ya Perang Dunia Kedua akhirnya pecah. Nah, Belanda sebagai salah satu peserta dari perang ini akhirnya memfokuskan diri ya kepada perang. Namun kita sebagai Hindia Belanda sebagai kolonialnya akhirnya terkena imbasnya juga ya. Karena produksi perang, biaya perang sangat besar, akhirnya warga rakyat Hindia Belanda pada saat itu terkena imbasnya. Nah, salah satu negara lain yang ikut perang dunia adalah Jepang. Ya, meskipun ada beberapa kali Belanda dan Jepang bernegosiasi, membuat perjanjian, akhirnya ketika Belanda lemah, ya, Jepang menyerbu Hindia Belanda untuk alasan minyak sebagai bahan bakar saat Perang Dunia Kedua. Nah, akhirnya Belanda mundur dari Hindia Belanda dan diambil alih oleh Jepang selama kurang lebih 3 tahun. Nah, ada beberapa hal ya yang menarik dari penjajahan ini. Yang pertama adalah kultur stelsel, ya, adalah sistem tanam paksa untuk menanam tanaman-tanaman yang akan diekspor ke luar Hindia Belanda atau Nusantara. Ya, contohnya seperti kopi. Kopi biasanya bisa kalian cek di Priangan, ya, Parahyangan, Priangan. Biasa terkenal kalau untuk sistem tanam paksa kopi dengan Preanger stelsel. Ya, ada teh juga, ada tebu dan ada nilam. Nah, kultur stelsel ini ya dipelopori ya dibuat oleh Johannes Graaf van den Bosch. Nah, ada beberapa juga ya aturannya 20% tanah yang dimiliki seseorang harus ditanami tanaman ekspor, ya baik itu kopi, teh, atau tebu. Nah, bagi yang tidak punya tanah, ya ini hanya yang tidak punya tanah, wajib bekerja baik di perkebunan atau pabrik, ya company selama kurang lebih 66 hari dalam 1 tahun, alias 1/5 jumlah dari tahun tersebut. Nah, akhirnya karena ada beberapa desakan dan kritik dari kaum liberalis Belanda, ya salah satunya yang kita sering dengar di buku juga ada bernama Max Havelaar, ya bukunya bernama Max Havelaar. Akhirnya kultur stelsel ini dihapuskan pada tahun 1870, ya, dengan dimunculkannya Undang-Undang Agraria atau Agrarisch Wet. Nah, selanjutnya Rodi atau
sistem kerja paksa pada saat Belanda untuk membangun infrastruktur sipil seperti jalan, jembatan, ya, dan infrastruktur militer seperti benteng. Ya, ini adalah sistem yang digagas oleh Herman Willem Daendels. Nah, rodi ini kadang diupahnya sangat kecil atau bahkan sama sekali tidak diupah. Ya, makanya banyak rakyat Indonesia yang kelaparan dan kelelahan sehingga meninggal karena adanya sistem kerja paksa ini. Ya, contoh-contoh kerja pada rodi ini seperti mendayung perahu, membuat fasilitas ya seperti jalan atau jembatan, bangun benteng. Kerja Blandong ini adalah pemotongan kayu dan kerja di perkebunan pemerintah. Yang terakhir, Belanda ya suka sekali menggunakan David et Impera. Ya, meskipun bukan Belanda saja. Ya, kolonialis seperti Spanyol, Portugis dan Inggris pada abad 15 juga sering menggunakan ini. Apa sih David et Impera? Adalah sistem politik yang mengadu domba dua pihak. Bahasa kitanya seperti si A ngejelekin si B. Jadi si ya saling mengadu domba, saling fitnah. Jadi misalkan Belanda memberitahu A bahwa si B menjelek-jelekan si A. Dan Belanda memberitahukan ke B bahwa si A menjelek-jelekan B. Ya, akhirnya muncullah perpecahan di antara masyarakat atau di antara dua kerajaan. Selanjutnya mendorong ketidakpercayaan dan permusuhan di dalam masyarakat yang akhirnya tujuannya agar mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu agar menjadi kelompok besar yang lebih kuat. Jadi untuk menghilangkan kekuatan yang lebih besar, maka digunakanlah strategi politik bernama David et Impera atau sistem politik adu domba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya ingatkan kembali bahwa materi di slide ini hanya sebagai penambah, ya, karena ada beberapa hal yang tidak saya masukkan di dalam sini, tapi adanya di dalam buku tema 7 kalian. Ya, selamat membaca. Terima kasih. Kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.